Kalian pernah dengar kalimat kayak gini nggak? Ngapain sih kuliah bahasa Inggris? Sekarang, AI aja udah bisa nulis artikel, naskah, bahkan puisi yang lebih bagus, lebih cepat, dan lebih rapih. Awalnya, kita semua anggap remeh, tapi lama-kelamaan, kalimat kayak gitu tuh makin sering terdengar. Dan yang lebih mirisnya lagi, itu bukan cuma datang dari orang luar, tapi kadang muncul dari dalam diri kita sendiri. Sebagai mahasiswa atau lulusan bahasa Inggris, kita mulai bertanya-tanya, apakah kita masih punya tempat di dunia kepenulisan? Atau kita perlahan-lahan akan hilang, tergantikan oleh teknologi? Gak bisa kita pungkiri, dunia sekarang benar-benar berubah. AI seperti ChatGPT, Jasper, Grammarly, Quillbot udah jadi penulis super yang bisa kerja 24 jam non-stop. Kita cuma butuh ngetik satu perintah dan dalam hitungan detik keluar artikel utuh. Banyak media udah pakai AI buat nulis konten harian. Bahkan ada redaksi yang punya robot jurnalis. Gak pernah cuti, gak minta gaji, dan gak pernah tipu. Bayangkan sebuah dunia di mana berita ditulis dalam hitungan detik, tanpa wartawan, tanpa kamera. Cukup dengan satu klik, berita langsung jadi. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah? Bukan, ini kenyataan hari ini. Inilah bagaimana AI mengubah dunia jurnalisme. Dalam beberapa tahun terakhir, kecerdasan buatan telah menjadi alat penting di ruang redaksi media. Mulai dari menulis laporan keuangan, hingga merangkum pidato politik. AI kini bekerja berdampingan dengan jurnalis manusia. Tapi, apakah ini sebuah revolusi positif atau ancaman terhadap jurnalisme itu sendiri? AI seperti ChatGPT atau Google Gemini digunakan untuk menyusun draft berita secara otomatis. Platform berita besar seperti Reuters dan The Washington Post sudah memakai teknologi ini untuk mempercepat produksi konten. Efisien? Banget. Tapi pertanyaannya, apa ini artinya dunia udah nggak butuh penulis manusia? Sebelum kita buru-buru merasa kalah, coba kita ingat lagi. Kuliah bahasa Inggris itu bukan sekedar belajar grammar atau menulis paragraf. Kita belajar memahami konteks budaya. Kita latihan berpikir kritis, menyusun argumen, menulis akademik, menganalisis teks sastra, bahkan berdebat. Kita juga diajarkan untuk berbicara di depan publik, mengajar, bahkan memahami cara berpikir orang lain dari cara mereka menyusun kata. Jadi, kita bukan hanya tahu bagaimana menyusun kalimat, kita tahu bagaimana menyampaikan makna. AI memang bisa menulis dengan struktur yang baik, tapi AI tidak memiliki rasa, tidak memiliki intuisi, tidak pernah patah hati, kehilangan, berjuang, ataupun jatuh cinta. Tulisan manusia lahir dari pengalaman hidup, dari luka, harapan, ketakutan, dan keberanian. Ketika seseorang menulis surat perpisahan, naskah drama, ataupun puisi, itu bukan cuma soal kata-kata, tapi soal jiwa. AI bisa meniru gaya, tapi tidak bisa menciptakan makna dari pengalaman. Terus gimana biar kita nggak hilang di tengah gempuran AI ini? Ya tuh ketinggalan. Di era AI guys, sekarang kita tidak punya banyak pilihan selain beradaptasi. Tapi bukan berarti kita harus menolak AI. Justru kita harus pintar-pintar memanfaatkan AI sebagai alat bantu. Misalnya, kita bisa memanfaatkan AI untuk bikin draft awal tulisan. Tapi kita yang kasih sentuhan ide, gaya bahasa, dan rasa yang cuma manusia yang bisa. Kita nggak boleh cuma nulis biar grammarnya benar. Ya, grammar memang penting. Tapi yang lebih penting adalah tulisan kita harus berdampak dan menyentuh hati. Tulisan yang bikin orang mikir, yang nyentuh hati, yang ngajak orang buat ngelakuin sesuatu. Nah, itu yang AI nggak bisa. Dan yang terakhir, kita harus terus upgrade diri. Pelajari storytelling, strategi konten, dan belajar SEO. Biar tulisan kita bisa ditemukan banyak orang, dan tulisan yang nggak bisa ditiru AI. Tulisan yang penuh budaya, konteks, dan pengalaman hidup. Kuncinya adalah kita harus siap beradaptasi, karena pada akhirnya bukan siapa yang paling canggih yang bertahan, tapi siapa yang paling mau belajar dan berkembang. Lulusan bahasa Inggris tetap dibutuhkan.
lulusan bahasa Inggris tidak akan punah. Selama kita tidak berhenti belajar, selama kita tahu kita bukan sekedar pembuat kata, tapi penyampai makna. Tengah konten instan, penulis yang memahami manusia sangat penting. Dulu kita dibutuhkan sebagai penulis yang memahami manusia, karena teknologi bisa menulis cepat, tapi hanya manusia yang bisa menulis dengan jiwa.